Waktu seperti berhenti. Udara sama sekali nggak bergerak. Suara detik jam yang tadinya samar terdengar, tiba-tiba nggak ada lagi. Dalam gelap, aku terus memperhatikan ujung tangga, menunggu kira-kira siapa gerangan yang akan turun dari lantai atas. Sementara itu, suara yang sepertinya bunyi langkah kaki terus saja kedengeran. Makin jelas, makin dekat. Perlahan aku melangkah mundur menuju pintu kamar. Tapi pandangan terus fokus memperhatikan ujung tangga, nggak terlepas. Langkahku pelan, nggak berani mengalihkan pandangan ke arah lain. Dinginnya lantai sangat terasa di telapak kaki, menambah gigil merinding. Di dalam kamar aku bersembunyi di balik pintu. Tapi setengah wajah masih muncul mengintip keluar, ke ruang tengah. Suara itu terus terdengar. Langkah kaki bersepatu yang satu demi satunya sangat lambat bergerak. Aku terus memperhatikan, mengintip keluar. Cemas dan takut, berbalut penasaran, membuatku memilih menunggu mencari tahu daripada menutup pintu coba mengabaikan. Ruang tengah sangat gelap, tapi cahaya lampu dari luar yang masuk dari selat jendela bisa membantu penglihatan. Cukup lama seperti itu, menunggu dan menunggu, sampai akhirnya sesuatu mulai terlihat muncul di ujung tangga. Ada yang bergerak turun dari lantai atas. Suara langkah kaki terus mengiringi pergerakan objek yang masih belum terlihat bentuk pastinya. Beberapa detik berikutnya, aku mulai bisa menerka-nerka. Ada kaki bersepatu sedang melangkah menuruni tangga. Langkahnya bergerak sangat pelan. Butuh waktu beberapa detik dari langkah satu ke langkah berikutnya. Suaranya khas. Suara langkah kaki bersepatu. Aku menajamkan pendengaran, mencoba berusaha untuk menangkap dengan lebih jelas lagi. Tentara. Aku akhirnya bisa memastikan kalau suara itu merupakan suara langkah kaki tentara. Tentara dengan sepatunya yang khas. Aku bisa pastikan, ketika perlahan tapi pasti, objek misterius yang sedang menuruni tangga itu semakin jelas terlihat bentuknya. Itu adalah benar, tentara. Ya, ada tentara yang sedang menuruni tangga, dengan langkah yang bergerak sangat pelan. Awalnya hanya kelihatan sepatu, lalu kaki, kemudian pinggang. Perlahan terus seperti itu, sampai akhirnya aku bisa melihatnya secara utuh. Walau gelap, tapi mataku masih bisa menangkap dengan jelas sosoknya. Baju dan jalannya sangat menggambarkan kalau dia adalah seorang prajurit. Seragam khas tentara, mengenakan helm baja, tapi yaitu, dia bergerak sangat-sangat lambat. Tangga itu nggak lurus langsung ke bawah. Jadi, di bagian tengahnya dia akan berbelok ke kiri. Pada bagian inilah nantinya sosok tentara ini akan menghadap langsung ke arahku. Begitulah, di tengah tangga, akhirnya tentara itu benar menghadap ke kiri, menghadap ke arahku. Kemudian melanjutkan perjalanan melangkah turun. Aku nggak bisa melihat jelas wajahnya. Namun postur dan bentuk badannya sangat jelas. Tinggi, besar, tegap. Tapi yaitu, langkahnya bergerak sangat pelan, malah terlihat agak gontai. Ini tentara dari mana ya? Seram sekali aku melihatnya. Sampai akhirnya sosok ini selesai juga menuruni tangga. Kakinya sudah menginjak lantai 1. Beberapa saat lamanya dia diam gak bergerak. Setelah langkahnya sudah berada di lantai dasar.
hanya diam berdiri tegap, menghadap aku yang masih terus mengintip dari balik pintu. Pada saat itulah tiba-tiba aku merinding. Udara dingin semakin menusuk, jantung berdegup kencang. Ketika akhirnya menyadari kalau yang sedang berdiri di ujung tangga bukan tentara biasa, bukan manusia. Kemudian dia mulai bergerak lagi ke arah kiri, menuju pintu keluar, terus maju dengan langkah yang masih sangat pelan. Di hadapan sosok tentara itu ada ruangan lagi. Di ruangan itulah letak pintu keluar berada. Aku gak bisa melihatnya karena terhalang dinding. Sampai akhirnya dia gak kelihatan lagi setelah masuk ruangan depan. Beberapa saat kemudian suara langkahnya juga ikut menghilang. Aku gak mendengarnya lagi. Itu adalah peristiwa yang aku alami pada hari kedua ketika aku sedang mengikuti suatu pelatihan kerja. Semua berawal ketika pada tahun 2005 aku ditunjuk oleh perusahaan tempatku bekerja untuk mengikuti pelatihan di Bandung. Rencananya ada beberapa cabang yang akan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti pelatihan ini. Sementara dari cabangku ada 2 orang yang berangkat. Perusahaanku ini termasuk BUMN. Cabangnya tersebar nyaris di seluruh wilayah Indonesia. Tempat pelatihannya sendiri di daerah Lembang, wilayah yang udaranya sejuk dan dingin. Di situ ada kompleks bangunan yang sering digunakan sebagai tempat pelatihan karyawan di berbagai perusahaan. Tapi sebelum aku sama sekali belum pernah mengunjungi tempat ini. Ini yang pertama kali. Makanya karena baru pertama kali, aku sempat terbengong-bengong ketika akhirnya sudah sampai. Menurutku, tempatnya sudah sangat besar dan luas. Di dalamnya ada beberapa bangunan. Wilayahnya juga terdiri dari 2 bagian, atas dan bawah, mengikuti kontur tanah. Di bagian atas berdiri beberapa bangunan. Paling depan dekat gerbang ada lapangan parkir yang luas. Sementara di bagian bawah wilayahnya sangat luas lagi. Juga ada berdiri beberapa bangunan memanjang. Bangunan-bangunan ini mengelilingi satu lapangan tanah yang cukup besar di tengahnya. Oh iya, seluruh bangunan yang ada bentuknya seperti bangunan sekolah zaman dulu, memanjang dengan beberapa ruangan layaknya ruang kelas. Tapi ada satu bangunan yang beda. Letaknya di wilayah bangunan paling belakang. Beda dengan yang lain, karena yang ini bertingkat 2. Dan belakangan aku baru tahu kalau bangunan ini merupakan tempat menginap bagi peserta pelatihan. Makanya dibuat bertingkat. Akhirnya sudah bisa ditebak. Bandung terkenal dengan kota yang masih banyak memiliki bangunan kuno peninggalan zaman Belanda. Termasuk juga dengan tempat ini. Bangunannya sangat jelas merupakan bangunan tua, arsitektur klasik zaman dulu, namun masih terawat dengan baik. Lingkungannya juga sangat asri. Udara sejuk semakin nyaman karena banyak pohon besar dan rindang hampir di setiap sudutnya. Dulunya bekas asrama tentara, zaman dulu banget. Begitu kata Pak Ridwan, salah satu penjaga yang bekerja di situ, ketika aku akhirnya mencari tahu informasi tentang tempat ini. Oh, pantas saja aku sempat berpikir kalau tempat ini terlihat seperti sarana militer. Dari susunan bangunannya sampai luas wilayahnya, ternyata benar. Bagusnya nyaris nggak ada bangunan yang dipugar habis. Semua tetap dibiarkan apa adanya. Jadi masih sangat lekat terlihat kuno dan klasiknya. Nggak ada juga gedung bangunan baru. Semuanya bangunan lama. Kesimpulanku, secara keseluruhan tempat ini terlihat nyaman untuk menggelar acara pelatihan.
Tempatnya luas dan banyak ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang kelas penyampaian materi. Lokasinya jauh dari pusat kota, jadi peserta pelatihan dapat lebih fokus berkegiatan. Aku dan Rio temanku akan menghabiskan 1 minggu ke depan tinggal di tempat ini. Rencananya akan ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan teori maupun praktek. Sama sepertiku, walau rumah orang tuanya di Bandung, namun Rio juga belum pernah berkunjung ke tempat pelatihan ini. Masih asing juga buat dia. Selama gue udah sering bolak-balik Bandung Lembang, belum pernah tahu kalau ada tempat ini. Asik juga tempatnya ya. Rio bilang begitu. Asik? Menurutku malah gak asik. Kenapa? Karena menurutku tempatnya agak sedikit seram. Seram? Ya. Memang gak bisa dipungkiri kalau tempat ini indah dan nyaman. Tapi aku merasa kalau ada sisi yang memancarkan aura keseraman. Besar kemungkinan kalau perasaanku nggak salah. Tempat ini sudah berdiri sangat lama. Mungkin nyaris 100 tahun usianya. Jadi, tentu saja sudah panjang sejarah di belakangnya. Menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa. Kamarnya besar. Ada 2 tempat tidur kayu dengan kasur busa di atasnya. Di antara 2 tempat tidur ada lemari besar. Dan meja dan kursi juga. Kamar mandinya model lama, tapi sangat bersih dan terawat. Itu gambaran kamar beserta isinya yang aku dan Rio tempati. Kamar kami ini letaknya persis di depan ruangan semacam lobi gedung. Pintu masuk dan tangga ke lantai atas juga ada di ruangan ini. Oh iya, kamar kami ini letaknya di gedung bertingkat 2 yang sudah aku ceritakan di awal tadi. Gedungnya berhadapan langsung dengan lapangan luas yang sepertinya biasa digunakan untuk olahraga atau upacara. Waktu itu Minggu sore, ketika aku dan Rio baru benar-benar tiba. Pelatihan baru akan dimulai keesokan harinya. Setelah menaruh barang bawaan di kamar, kami meluangkan waktu untuk berkeliling melihat-lihat keadaan. Menyusuri setiap sudutnya. Memasuki setiap bangunan yang ada. Sore itu langit cerah, menyelimuti dataran Lembang yang sejuk udaranya. Di kejauhan terlihat hamparan luas perkebunan teh. Hijaunya sungguh memanjakan mata. Singkat kata, malam pun tiba. Waktu itu ada sekitar 15 orang yang sudah hadir dari berbagai kota. Selebihnya akan datang Senin pagi. Karena belum ada acara resmi, jadinya kami menghabiskan waktu dengan berbincang di depan gedung tempat menginap. Biasalah, perbincangan gak jauh dari pembahasan pekerjaan. Tapi gak lama, mungkin karena banyak yang sudah merasa lelah karena baru menempuh perjalanan jauh. Jadi sekitar jam 10 kami sudah masuk ke kamar masing-masing. Semua orang mengisi kamar-kamar yang sudah ada di lantai bawah. Jadi, kami tahu seharusnya kamar atas kosong semua. Di dalam kamar, aku dan Rio melanjutkan perbincangan sebentar. Tempatnya agak serem ya, Nal? Agak gimana gitu rasanya? Lo ngerasa gitu juga gak sih? Rio membuka percakapan. Ya, agak-agak sih. Mungkin karena bangunannya bangunan tua kali ya, jawabku. Semoga karena itu aja ya. Pokoknya, kalau ada apa-apa gue langsung nginep di rumah orang tua saja. Loh, terus gue sendirian di sini? Tega amat loh. Ya, lo ikut aja Ronald. Nggak apa-apa kok. Rumah ortu gue ada kamar kosong kok. Ada-ada saja Rio. Aku yang awalnya terus mencoba mengabaikan pikiran-pikiran jelek yang mulai muncul karena memang tempat ini terasa sedikit seram. Jadi kepikiran lagi gara-gara dia membahas itu. Tapi ya memang begitu.
Tempat ini memancarkan aura seram di banyak sudutnya. Ditambah sepertinya memang lebih sering kosong daripada terisi. Gak lama, menjelang jam 11 sudah gak ada lagi perbincangan. Kami saling diam. Menjelang terpejam menuju lelap. "Nal, bangun Nal." Terkesiap aku terbangun dari tidur. Tiba-tiba Rio sudah berada di dekatku. Sepertinya dia menggoyang-goyangkan tubuhku supaya aku bangun. "Lo mimpi apa sih? Ngigo-heboh banget." Begitu Rio bilang. "Gue mimpi serem," jawabku. Masih jam 4 subuh ketika aku terbangun di atas ranjang dalam keadaan berkeringat. Udara subuh Lembang sangat-sangat dingin, tapi aku malah berkeringat. Jadi sebelum Rio membangunkanku, aku bermimpi yang visualisasinya cukup jelas. Mimpi seram. Mungkin itu yang membuat aku mengigau seperti apa yang Rio bilang. Mimpiku sangat seram. Cukup membuat aku jadi benar-benar merasa panik dalam tidur. Cukup untuk membuat berkeringat dingin. Di dalam mimpi itu, aku seperti sedang berada di tempatku saat ini, mes pelatihan. Suasananya tengah malam, sama sekali nggak ada lampu. Gelap total. Aku sedang berdiri persis di tengah-tengah lapangan yang ada di depan mes pelatihan ini. Aku berdiri sendirian. Nggak ada orang sama sekali di sekitar. Sepi dan kosong. Aku yang masih kebingungan memperhatikan sekitar, tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki dari kejauhan. Suara langkah kaki yang terdengar seperti ada orang yang sedang gerak jalan. Sontak saja aku langsung menoleh ke arah sumber suara. Gelapnya suasana membuatku sulit untuk menembus remang, tapi tetap mampu untuk melihat kalau ada yang bergerak dari kejauhan. Benar dugaanku. Ternyata memang ada yang sedang berbaris. 2 baris ke belakang. Mereka bergerak mendekat ke tempat di mana aku sedang berdiri diam. Awalnya samar. Lama-kelamaan semakin jelas. Setelah sudah dekat dan makin dekat, akhirnya aku bisa melihat mereka seutuhnya. Tentara. Mereka semua ternyata tentara yang sedang baris berbaris. Seragam lengkap, dengan helm tempur dan senjata laras panjang di tangan. Aku terkesima melihatnya. Tapi ada yang aneh. Mereka semua diam gak bersuara. Hanya langkah kakinya saja yang terdengar. Wajahnya pun gak ada yang bisa aku lihat dengan jelas. Semuanya samar. Nah, ada beberapa di antara mereka yang membuat panik ketakutan. Aku melihatnya dengan jelas karena mereka terus berjalan melintas persis di hadapanku. Apa sih yang membuatku panik ketakutan? Aku melihat ada beberapa tentara yang berjalan tanpa kepala. Saat itulah aku sangat ketakutan. Tetapi kaki sama sekali gak bisa digerakkan. Seperti dipaksa untuk menyaksikan semuanya dari dekat. Aku panik, menjerit dalam diam, sampai akhirnya sadar dari tidur setelah Rio membangunkan. Sungguh mimpi yang sangat menyeramkan. "Lo, mimpi apa semalam, Nal?" Rio bertanya seperti itu pada siang harinya, ketika kami sudah memulai pelatihan. "Serem aja pokoknya. Gue ngelihat ada tentara di lapangan itu sedang baris berbaris," jawabku sambil menunjuk ke lapangan yang ada di luar gedung. "Ada tentara baris? Apa seremnya?" Rio penasaran. "Seremnya karena ada tentara yang gak ada kepalanya." "Udah, serem gue ngingatnya lagi." "Buset, ngeri amat." "Nah, gue juga ngerasain ada yang serem tadi malam, Nal," Rio melanjutkan. "Gue dengar ada langkah kaki dari lantai atas.
persis di atas kamar kita. Langkah kaki gimana? Aku mulai penasaran. Langkah kaki seperti pakai sepatu tentara, Nal. Kayak kaki bersepatu APD gitu. Kan katanya lantai atas serem ya. Kenapa ada langkah-langkah kaki? Serem kan? Ah, lo salah dengar kali. Beneran, Nal, gue yakin. Ujungnya lo kan ngigo aneh tuh. Makanya gue bangunin. Itu cerita Rio. Intinya, katanya dia mendengar ada suara langkah kaki bersepatu di lantai atas. Padahal lantai atas benar-benar kosong. Nggak ada orang sama sekali. Apakah ada kaitan antara mimpiku dan langkah kaki yang Rio dengar? Entahlah. Saat itu aku nggak tahu. Malam berikutnya, mes pelatihan ini sudah nggak sesepi sebelumnya. Nyaris seluruh peserta sudah hadir. Jumlahnya sekitar 40 orang. Tapi Rio bilang kalau nggak semuanya menginap di mes seperti kami. Ada sebagian yang menginap di hotel sekitar tempat pelatihan. Entah apa alasannya. Jadi yang tadinya agak ramai, setelah acara selesai sekitar jam 8 malam, suasana jadi sepi lagi. Karena sebagian peserta pergi menuju hotelnya masing-masing. Setelah aku perhatikan, jumlah peserta yang menginap di mes malah lebih sedikit dari malam sebelumnya. Nggak sampai 10 orang. Ditambah dengan beberapa orang panitia. Jadi tambah sepi aja mes pelatihan ini. Tapi ya sudahlah. Aku dan Rio memutuskan untuk masuk ke kamar sebelum jam 10. Karena suasana sudah sangat sepi. Setelah sudah di kamar, gak lama kemudian kami langsung terlelap. Suara bantingan pintu mengagetkanku, membangunkan aku dari tidur lelap. Kamar masih gelap, tapi aku melihat Rio sedang berdiri di depan pintu yang baru saja terbanting tertutup. Rio kelihatan tersengal-sengal. Lalu dia menyalakan lampu. Ada apa, Rio? Lo habis dari mana? Aku jadi panik juga melihat Rio kelihatan sangat ketakutan. Wajahnya pun sangat pucat. Masih jam 2 lewat tengah malam. Buru-buru Rio mendekat ke tempat tidurku. Nal, pokoknya besok kita jangan nginep di sini lagi. Di rumah orang tua gue aja. Rio bilang begitu dengan suara yang nyaris berbisik. Emang ada apa sih? Tanyaku. Besok saja ceritanya. Sekarang kita jangan tidur. Masih berbisik Rio bilang begitu. Ada apa sih sebenarnya? Rio habis dari mana? Yang pasti setelah itu sampai pagi kami gak tidur lagi. Dan yang aneh, sesekali kami mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah kaki yang seperti sedang berjalan bolak-balik dari ujung satu ke ujung yang lain. Aku dan Rio sama-sama mendengarnya. Jelas sekali. Semalam itu, awalnya gue mendengar langkah kaki. Jelas banget. Makin lama makin jelas. Ganggu banget. Gue sampai susah buat merem. Makanya akhirnya penasaran, terus gue berniat untuk cari tahu siapa sih yang lagi jalan-jalan di atas. Berisik banget soalnya. Rio mulai bercerita pada siang harinya ketika kami sudah mulai pelatihan. Terus lo ke atas? Tanyaku. Ya, bodohnya gitu. Gue beneran ke atas, mau cari tahu. Apa yang lo lihat di atas? Siapa yang lagi jalan? Aku makin penasaran. Gila, Nal. Setelah di atas, gue ngelihat setan serem banget. Ketakutan lah gue. Panik, terus lari balik ke bawah, ke kamar. Emang apaan yang lo lihat? Aku sangat penasaran. Awalnya nggak terlalu jelas, tapi di ujung lorong atas
Gue ngelihat ada tentara sedang berdiri tegap. Buset, serem amat tentara. Ya, tentara yang ngeri. Tentara itu berdiri gak ada kepalanya. Malam itu, Rio melihat sosok tentara tanpa kepala di lantai atas. Makanya, Rio mengajak untuk bermalam di rumah orang tuanya. Tapi dengan berat hati, aku menolak. Karena tanggung, hanya tinggal semalam lagi. Hari Jumat esok adalah hari terakhir pelatihan. Dan juga, rumah orang tua Rio agak jauh dari Lembang. Jaraknya 1 jam lebih perjalanan. Makanya, walau agak ragu, aku tetap menolak ajakan Rio dan membiarkan dia untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ya sudah, akhirnya aku sendirian tinggal di mes pada malam terakhir. Mungkin hanya tersisa 5 orang peserta pelatihan yang bertahan pada malam terakhir. Ditambah dengan beberapa orang panitia, sedikit yang tersisa. Tempat ini jadi terasa makin sepi. Aku tadinya mencoba untuk beristirahat santai dengan duduk berbincang dengan peserta lain yang tersisa di ruangan depan. Malah sudah merasakan kantuk yang teramat sangat ketika masih jam 9 malam. Ya sudah, karena sudah gak tahan, makanya aku pamit untuk masuk kamar untuk tidur. Setelah itu, aku mendengar dari kamar kalau rekan lainnya masih terus melanjutkan perbincangan. Dan gak lama, beberapa saat kemudian aku langsung terlelap. Mungkin karena kelelahan, karena kegiatan sepanjang hari, ditambah kurang tidur pada malam sebelumnya. Setelahnya, sekitar kira-kira beberapa jam lamanya aku tertidur, tapi kemudian terbangun entah kenapa. Masih jam 1 lewat tengah malam. Ketika aku melirik ke jam tangan yang tergeletak di atas meja. Masih setengah sadar, ketika aku merasakan udara dingin berembus menyentuh tubuhku. Dingin sekali, seperti ada angin datang bertiup dari luar kamar. Benar, aku merasakan ada hembusan angin tertiup. Masih berselimut menghadap dinding. Aku belum menoleh ke pintu. Kenapa harus menoleh ke pintu? Karena akhirnya aku sadar kalau hembusan angin dingin ini gak akan terjadi kalau pintu dalam keadaan tertutup. Aku langsung terperanjat ketika akhirnya sadar dan mengambil kesimpulan kalau pintu kamar sepertinya dalam keadaan terbuka. Dan refleks, aku langsung menoleh ke pintu. Dan dugaanku benar. Ternyata pintu memang dalam keadaan terbuka lebar. Karena itulah angin dingin dengan lancar bisa masuk ke dalam kamar. Aneh, kenapa pintu kamar tiba-tiba sudah terbuka ya? Aku merinding ketakutan. Tubuhku seperti mati rasa nggak bisa bergerak. Lemas. Keringat dingin mulai bercucuran. Kenapa begitu? Apa karena melihat pintu terbuka? Bukan, tapi ada yang lebih menyeramkan lagi. Aku ketakutan teramat sangat karena melihat ada sosok menyeramkan sedang berdiri tepat di depan pintu. Dia berdiri diam, menghadap ke arah aku. Dalam remang, aku melihatnya dengan jelas. Seorang sosok tentara berseragam, lengkap dengan senjata laras panjang di tangannya. Dia berdiri tanpa kepala. Masih gak bisa bergerak. Ketika kemudian, aku melihatnya tiba-tiba mulai melangkah masuk ke dalam kamar. Dia berjalan terus menuju tempat tidurku. Rangkaian doa perlahan mulai bisa aku lantunkan dalam hati. Ketika sosok tentara tanpa kepala ini akhirnya sudah berdiri tepat di samping tempat tidurku. Sungguh momen yang sangat menyeramkan. Waktu terasa berhenti berputar. Kaku di dalam ketakutan yang mencekam. Beberapa puluh detik terus seperti itu. Sampai akhirnya doa-doaku didengar olehnya. Perlahan tubuhku bisa digerakkan. Tanpa memandang sosok seram itu, aku turun dari tempat tidur dari sisi berlawanan. Kemudian lari keluar kamar. Tujuanku adalah pos security di gerbang depan.
Sungguh, momen yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, aku berkumpul lagi dengan teman-teman pelatihan. Di hari terakhir itu kami sempatkan untuk berbincang santai sebelum pulang ke kota masing-masing. Pada perbincangan itulah terungkap alasan kenapa banyak peserta yang memilih untuk tidur di hotel daripada di mes. Sama seperti aku dan Rio. Ternyata mereka juga merasakan teror hantu tentara yang menyeramkan itu. Hampir semua orang mengalaminya.